Selamat datang di Viral Terkini Net 24 Jam, media yang siap memanjakan dengan menyajikan info-info viral terkini. Diskriminasi anaknya memperoleh pendidikan, orang tua AP, gugat perdata pesantren Al-Barokah. Simalungun, net24jam.id. Masyarakat Muslim Siantar Simalungun mungkin sedikit kecewa dengan tingkah para oknum pengurus di pesantren modern Al-Barokah yang tak dapat dipungkiri. Beberapa tahun terakhir ini pesantren tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Muslim yang berada di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, tetapi itu dahulu. Kini lambat laun kegagahan dan ketenaran pesantren modern Al-Barokah mulai tercoreng noda hitam yang ditorehkan segelintir oknum pengurus yayasan yang bertindak arogan dan memikirkan keuntungan pribadi dan keboborokan pesantren tersebut mulai terungkap. Salah satunya yang dilakukan oknum pengurus berinisial AS yang dihebohkan melakukan tindakan merugikan negara dengan memanipulasi data pengajuan pengaktifan PTK dengan memasukkan nama yang diduga istrinya yaitu Nuraini sebagai salah satu guru, di mana pengaktifan nomor PTK tersebut diperuntukkan guna mendapatkan bantuan pemerintah yaitu bantuan subsidi upah atau BSU dan bantuan pemerintah lainnya selama kurang lebih 7 tahun. Dan diperkirakan merugikan negara sebesar Rp151.200.000 dengan rincian Rp1.800.000 dikali 12 dikali 7 tahun. Saat dikonfirmasi awak media terkait hal ini, oknum AS menjawab bahwa Ibu Nuraini tidak pernah menerima honor, siapa yang dirugikan baik pemerintah ataupun sekolah, jawab AS. Namun saat ditanya lebih lanjut oleh awak media mengapa namanya tercantum dalam ajuan pengaktifan PTK, hingga berita ini ditayangkan belum mendapat kepastian jawaban. Namun ternyata bukan ini saja yang menjadi permasalahan di sini, sehingga mencoreng kegagahan dan nama baik pesantren modern Al-Barokah. Ternyata sebelumnya juga pengurus pesantren Al-Barokah pernah dilaporkan oleh salah satu orang tua santri berinisial AP yang mendapatkan kekerasan fisik hingga menimbulkan trauma yang dilakukan kakak kelasnya atau seniornya ke unit PPA Polres Simalungun, namun persoalan tersebut selesai secara diversi di kantor Kejaksaan Simalungun. Persoalan kembali muncul saat orang tua AP merasa dipersulit saat meminta surat pindah dari pesantren Al-Barokah ke sekolah lain oleh salah satu pengurus yayasan berinisial S. Harahap yang menjabat sebagai sekretaris yayasan yang mengharuskan orang tua AP untuk menyelesaikan administrasi hingga akhir tahun ajaran. Padahal AP saat mendapatkan kekerasan fisik bersama orang tuanya melaporkan ke Polres tanggal 23 Oktober tahun 2020 sudah dikeluarkan dari grup WA orang tua santri dan tidak pernah lagi mendapat informasi tentang pembelajaran dari sekolah tersebut. Hal inilah yang memberatkan orang tua AP. Masa kita dituntut kewajiban tapi tak mendapatkan hak kita, Mas, ujarnya kepada awak media. Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022 pukul 13 WIB di Pematang Siantar. Dan hingga kini AP 14 tahun sejak mendapatkan kekerasan fisik belum mendapatkan ataupun melanjutkan pendidikan, karena terkendala belum mendapatkan surat pindah dari pesantren Al-Barokah sehingga sekolah-sekolah lain tidak ada yang berani menerimanya. Dan hal ini merupakan diskriminasi anak yang melanggar konstitusi dan UUD 1945 tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan. Untuk itulah NS berlubis orang tua AP melaporkan secara perdata pihak pengurus pesantren Al-Barokah ke Pengadilan Negeri Simalungun dengan nomor perkara 140-PDT-G-2021-SIM. Diharapkan seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta memantau perkembangan kasus ini, agar nantinya tidak terulang dan terjadi kembali kepada anak-anak kita, ujar NS. Sementara S. Harahap saat dikonfirmasi awak media Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022, yang lalu terkait hal ini, hingga berita ini ditayangkan tidak memberikan jawaban bahkan memblokir nomor kontak awak media. Simalungun, net24jam.id melaporkan.